Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang di We Talk Real Estate, sebuah talk show yang akan membahas dunia properti persembahan dari LV Penthouses and Residences, a new development by Alam Sutra. Saya Meka Syafa, senang sekali bisa kembali lagi nih di We Talk Real Estate karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa hari ini, yaitu ada Ibu Christine Andriani Wibowo selaku General Manager of LV by Alam Sutra. Selamat sore Ibu. Selamat sore Meka. Apa kabar? Baik kabarnya. Meka sendiri? Baik. Ini keluarga sehat ya Bu ya? Ya sehat semuanya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, ini kan sekarang lagi pandemi ya Bu, di luar sana harus stay safe, stay healthy ya Bu ya. Benar sekali. Selalu memberikan positivity, ini semua akan berlalu ya. Makanya kita hadir juga hari ini untuk membahas dunia properti, meskipun di luar ada pandemi yang begitu menyeramkan ya Bu ya, tetap harus stay positive, stay healthy. Benar sekali. Nah hari ini kita akan membahas namanya Bu, sesuai judul, The Best Time is Yesterday. Apakah saat ini adalah saat yang tepat nih untuk berinvestasi properti? Untuk teman-teman semua yang sudah tune in, thank you banget. Karena ini berbagai channel nih Bu. Ada yang dari Instagram, ada yang dari YouTube, ada yang dari Facebook. All platform ya? All platform. Jadi ya benar-benar semuanya hadir. Dan saya mau ingetin untuk teman-teman semuanya yang ada pertanyaan bisa langsung komen aja atau di section Q&A ya. Jadi nanti kita bakal bacakan. Oke, Bu Christine, sebelum kita membahas tentang mahakarya terbarunya nih Alam Sutra yang nanti akan diceritakan secara lengkap nih sama Bu Christine di Kupas Tuntas, ini kita ngebahas dunia properti dulu deh Bu. Ini sebenarnya gambaran properti sama pandemi ini seperti apa sih Bu? Ya, kalau selama pandemi ini sih pastinya market terkoreksi ya. Karena pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2019 itu kita minus 4,97. Ya, jadi mulai 2019 itu mengalami tekanan. Tapi kalau kita lihat kuartal 1 2020 itu minus 2,97. Kuartal 2 minus 5,05%. Dan di kuartal 3 itu diharapkan bisa minus di 2%. Karena udah mulai lumayan ya penekanannya itu. Kalau kita lihat kemarin pandemi orang kan belum terlalu ready ya di kuartal-kuartal awal 2020. Mereka kaget ini nggak pernah terjadi seperti itu dan tahu-tahu terjadi pandemi orang nggak ada yang siap ini kan. Ini tamu yang nggak diundang ya Bu ya, tiba-tiba datang semua orang kayak nggak punya persiapan apapun gitu. Tapi pelemahan rupiah sendiri terhadap US dollar masih cukup terkendali sih, melemah tapi cukup terkendali. Jadi boleh dikatakan secara fundamentalnya itu masih oke, tapi market secara keseluruhan mengalami tekanan dan ini beda Meka dengan tahun 97-98. Bedanya kalau 97-98 itu memang benar-benar tekanannya sangat dalam. Sampai rupiah itu terdepresiasi yang sangat dalam dan ada krisis moneter. Boleh dikatakan seperti semua itu. terdampak ya. Iya benar sekali. Juga kalau hari ini sih tekanan tapi masih terkendali. Ya, tingkat inflasi juga relatif masih terkendali. Agustus kemarin masih di 1,32%. Jadi semuanya tertekan tapi fundamental masih dikatakan oke. Oke, secara fundamental tapi masih bisa bisa in the safe moment lah ya. Iya, jadi pada dasarnya properti sendiri itu 2009 kalau kita ingat sampai 2012 tuh terus naik. Terus sampai booming rasanya orang mungkin developer nggak usah perlu promo banyak-banyak, orang datang sendiri cari properti. Gitu ya. Ya, tapi setelah itu terus mengalami pelambatan-pelambatan sampai awal 2019. Dan ketika di akhir 2019 mulai mau menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, awal 2020 kena pandemi. Baru mau bangkit. Ternyata ada tamu yang nggak diundang. Merusak nggak cuma sektor properti ya Bu ya? Iya, semua sektor. Dan kalau kita lihat di properti cukup mengalami tekanan. Kuartal 1 2020 tekanannya cukup dalam karena orang nggak ready, nggak siap semuanya. Tahu-tahu harus di rumah, itu tidak pernah terjadi. Selamanya seperti itu. Nggak boleh kemana-mana, semua orang ketakutan dan nggak tahu harus kontrol gimana. Tapi setelah di kuartal 2 banyak pengusaha, wirausaha sudah mulai melakukan langkah bijak. Yang tadinya bisnisnya nggak ada segmen online, ada online-nya. Pengurangan karyawan, pengaturan biaya dan lain-lain sudah mulai bisa dikendalikan. Sehingga kuartal 3 2020 itu sudah mulai mengalami peningkatan. Orang sudah kembali kayak bisa tahu nih, pattern-nya seperti ini, harus survive-nya seperti apa gitu ya. Data Bank Indonesia sendiri untuk pemberian kredit itu mengalami penurunan yang cukup lumayan di kuartal pertama, sehingga
angka kredit itu mengalami penurunan dari 7,4% menjadi 6,5%. Jadi pengucuran kredit dari Bank Indonesia untuk kredit properti, untuk konstruksi dan lain-lain itu mengalami penurunan. Jadi kita bisa lihat bahwa saat itu market properti di kuartal 1 itu mengalami pelemahan ya, karena ya namanya orang mikirnya hand sanitizer, mikirnya untuk gimana disinfektan rumahnya. Saat itu udah nggak mikirin beli properti. Tapi kuartal 2 udah mulai mengalami peningkatan karena orang mulai confident lagi nih. Mulai ya ini kondisi mereka udah mulai bisa ngatasin. Jadi kalau kita lihat grafik ini ya, ini adalah pertumbuhan nilai penjualan rumah untuk Jakarta, Depok, Bekasi dan Banten ya, Jadebek Banten. Kalau kita lihat itu naik 81,4%. 81,4%. Ya, dari kuartal 1 ke kuartal 2 itu naiknya lumayan. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu kuartal 1 itu 2020 turunnya tajam sekali, tapi di kuartal 2 2020 mengalami peningkatan sangat signifikan, 81,4 ya. Nilai penjualannya sendiri kalau kita lihat di daerah Tangerang yang paling banyak itu mengalami peningkatan 181% lebih. 181%. Ya, itu di kuartal 2. Jadi kita lihat di kuartal 2 ini orang mulai bisa mengatasi masalah COVID ya. Yang tadi saya ngomong, tadinya kita nggak tahu nih mall harus tutup, karyawannya harus dikemanakan dia nggak tahu. Sekarang mereka buka divisi online. Jadi mereka tahu harus di placementnya seperti apa dan sebagainya. Ya, jadi banyak hal yang sudah bisa diatasin sehingga di kuartal 2 itu mulai mengalami peningkatan yang cukup lumayan. Oke, berarti ada perubahan tren properti juga ya yang terjadi. Benar sekali. Ada perubahan tren properti yang seperti Ibu sampaikan tadi, mulai dari harganya pun sudah mulai ada perubahan. Mungkin ini selain itu tren penjualan juga ada perubahan ya Bu ya? Ya, tren penjualannya juga udah mulai meningkat dan sistem juga udah mulai berubah. Perubahan sistem tadi ya? Iya. Jadi yang harusnya biasanya gitu ya offline ketemu dengan klien, investor, ini harusnya virtual semua. Benar ya, jadi sekarang ini banyak yang memaksimalkan bisnisnya secara online. Jadi tadinya orang berpikir bahwa properti nggak bisa ya, mungkin kalau online itu kan kita udah biasa makanan. Ya zaman udah mulai berubah mereka. Dulu kayaknya kalau makanan nggak bisa online, wah nanti kalau busuk gimana? Kirim dari luar kota nggak bisa nih kalau makanan basah. Sekarang ada yang namanya paksel. Di besoknya langsung sampai, hari itu sampai. Sekarang itu lagi musim frozen food Bu. Iya. Semua resto kayaknya punya frozen food, sampai ada perusahaan restoran Jepang gitu yang biasa terkenal itu selalu punya frozen food yang selalu dijual sekarang. Dan itu malah lebih laku dibanding makanan freshnya. Benar, karena bisa dimasak sendiri di rumah ya. Karena merasa lebih aman gitu. Iya, demikian juga properti. Kita tadinya berpikir gimana nih jual properti, ini bukan barang yang 1.000, 2.000, 10.000, ratusan ribu atau 1 juta, 2 juta ya. Gimana dengan cara online? Tapi kondisi ini memaksa semua developer untuk menjadi kreatif. Ya, jadi Alam Sutera sendiri pada saat itu di bulan Februari kita semua harus work from home, Jakarta PSBB ketat. Jadi kita semua nggak boleh masuk kantor. Sedangkan saat itu kita sedang mau merilis satu proyek barunya Alam Sutera, yaitu yang mungkin mau kita bahas hari ini yaitu LV. Dan kita berpikir nih gimana caranya. Dan pada saat itu semuanya developer, saya melihat tetangga-tetangga kita juga belum tahu harus ngapain. Saat itu kita mempelopori di akhir Februari kita meluncurkan LV Promenade. Iya, itu adalah bisnis arcade-nya LV yang kita sosialisasikan melalui tenaga pemasar kita baik in-house maupun agent itu dengan cara online. Semuanya online? Iya, jadi kita memberikan produk knowledge secara online, semuanya kita jelaskan secara online. Jadi kayaknya justru kalau di kantor mungkin masih bisa ngobrol sama teman gitu ya. Karena ini semuanya secara online, kita dari jam ke jam Zoom terus. Oh wow, jadi beneran semua nggak ada yang ketemu langsung ya Bu? Tidak ada. Wow, dan itu sold out Bu? Dan tanggal 4 April, jadi itu di akhir Februari, tanggal 4 April kalau kita lihat ya, itu kita luncurkan LV Promenade dan sold out 100%. Sold out 100%? Iya, jadi tidak bersisa satupun yang berminat, unitnya cuma 41, tapi yang berminat lebih dari itu. Wah, dan tidak ada satupun yang tersisa. Saya masih amazed loh Bu, saat pandemi seperti itu bulan April itu semua orang kan nggak ada yang mau keluar ya? Iya, semuanya di rumah. Semuanya di rumah? Iya, dan bahkan saat itu kita melakukan pemilihan unit di rumah saya. Oh gitu? Kita pakainya celana pendek. Oh, tapi atasnya tetap bagus kan ya Bu, proper lah. Dan 100% habis, kita berhasil meraup lebih dari 200 miliar hari itu. 200 miliar dalam satu hari. Iya, dan kita susul di bulan Juninya itu dengan Western Lane yang sold out semuanya
hanya dengan online hanya dalam waktu 7 jam. 7 jam. Dan harganya pun 8,5 sampai dengan 11,5 miliar. Wow. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya market itu sebenarnya punya daya beli ya Bu ya, meskipun pandemi ya. Market sebetulnya saat ini kalau kita lihat data yang terbaru dari bank-bank nasional di Indonesia, itu dana yang parkir di atas 5 miliar untuk deposito itu naik tajam. Jadi sebetulnya bagi, nanti saya mungkin akan jelaskan di belakang juga ya, bahwa bagi yang mempunyai kekuatan untuk cash flow, kemudian untuk cash ya, saat ini ya banyak yang parkir dananya. Makanya mungkin nanti kita akan diskusi sebaiknya harus digimanain ya. Harus digimanain ya. Dan LV sendiri kita untuk LV ini kita punya lv.id. lv.id. Ya, jadi mungkin kalau biasa properti ya itu website biasa ya. Tapi karena sekarang ini semuanya harus didorong untuk to be online. Virtual ya. Jadi di lv.id ini kita bisa melihat apapun di situ, bahkan membeli priority pass bisa di situ, mau refund bisa di situ, pengen apapun bisa di situ. Jadi semuanya itu one stop service, jadi seperti marketplace Tokopedia dan lain-lain. Oh gitu. Jadi kita create lv.id ini memang sangat spesial. Oke, jadi ada lv.id yang sudah mengakomodir semua kebutuhan klien, kebutuhan yang mungkin pengen tahu produk, pengen beli, pengen refund, pengen apapun itu semuanya ada. Bahkan mau lihat show unit bisa Bu? Bisa. Oh bisa? Iya, jadi mau lihat show unit, mau lihat future project-nya seperti apa di lv.id, kita bisa experience. Wah lengkap banget ya Bu ya. Nih, kita sekarang membahas LV deh Bu. Sekarang Alam Sutra ini itu meluncurkan, saya dengar nih, kemarin ada heboh gitu kan. Katanya waktu pas peluncuran LV itu kayak ini. Nah saya pengen dengar langsung dari Ibu nih. Kemarin waktu saat peluncuran LV itu hebohnya kenapa sih Bu? Ya, karena kita LV itu kita luncurkan dengan melalui 50 media nasional bersamaan. Bersamaan? Iya. 50 media nasional? Iya. Tuh Bapak Ibu ya mungkin lihatnya juga 50 media nasional. Itu platformnya apa Bu? Platformnya kita baik Instagram ya, jadi itu radio, TV dan lain-lain, tapi semuanya melalui platform Instagram. Oh, Instagram Live ya berarti. Instagram Live, tapi untuk semua media. Jadi media seperti media broadcasting seperti TV, kemudian radio dan lain-lain, semuanya ada 50 media, kita nggak terlewatkan. Wah, luar biasa. Bayangin 50 media nasional menyiarkan serentak peluncurannya LV. Iya. Nah, LV-nya sendiri apa sih Bu sebenarnya? Iya, LV-nya sendiri mungkin sebelum masuk ke LV-nya sendiri ya, kita juga pengen tahu sih sebetulnya Meka. Apa sih dalam pandemi ini ada peluang apa enggak? Kalau tadi saya ceritakan, kita bahas peluang dulu ya sebelum kita ngomongin produk. Tadi saya ceritakan produk. bahwa marketnya tertekan gitu ya, marketnya tertekan, tapi bisnis berubah menjadi online. Alam Sutra sendiri pun juga bisa melaluinya di bulan April dan Juni kita berhasil menjual 100% online dan sold out. Dan kita pastinya pengen tahu ada peluang apa gitu. Dan tadi dikatakan kuarter 2 mulai naik, kuarter 3 mulai naik lagi ternyata angka penjualan properti ya. Cash flow semua orang tuh pasti terganggu, nggak mungkin enggak karena pandemi ini ya. Tadinya yang harusnya produksinya sekian, mungkin produksi juga jadi menurun. Bagi karyawan dulunya nggak ada PHK, sekarang ada PHK. Gaji juga dikurangin dan sebagainya. Tapi pada saat itu justru ada peluang karena apa? Yang punya bargaining power itu adalah pebisnis ya, orang yang mempunyai cash saat ini cash itu disebut sebagai raja. Ya, dan cash is the king, kita sering dengar seperti itu ya. Dan queen-nya siapa? Queen-nya itu adalah cash flow. Jadi cash dan cash flow ini harus berdampingan. Kalau orang mempunyai king and queen-nya ini berdampingan, mempunyai cash yang baik dan cash flow yang terkendali, saya rasa itu saat ini punya bargaining power yang cukup besar terhadap pasar ya. Jadi faktornya ada cash dan cash flow ya? Iya, jadi sekarang ini kan banyak orang yang udah bisa efisiensi cost ya, yang tadi saya katakan ya, cash flow perusahaan udah mulai lebih membaik dibanding di kuarter 1 ya. Jadi dan cash and queen-nya ini bisa berdampingan dengan baik. Ya, jadi kalau mereka mempunyai itu saat ini punya bargaining power yang cukup besar. Oh, bargaining power yang cukup besar. Karena apa? Karena mereka mempunyai cash dan cash flow yang baik. Sedangkan saat ini developer, semua pengusaha, mereka juga ingin jalan. Supaya bisnisnya jalan, jadi sama-sama sehingga mereka banyak developer yang
nggak naikin harga, nggak patok harga mahal. Untuk barang secondary pun mereka juga mungkin karena masalah penekanan ekonomi tadi juga menjual dengan harga yang lebih murah. Sehingga ini merupakan sebuah kesempatan. Jadi peluangnya apa? Buat kita yang jeli, ya ini seperti judulnya, the best time to invest itu sebetulnya yesterday. Jadi kalau hari ini kita nggak invest, ditanya, aduh kenapa nggak beli kemarin ya? Kalau saya beli kemarin untungnya lebih banyak gitu. Tapi seringkali orang terlambat, tapi don't worry. Kalau yesterday itu kita udah lewatin, kita masih punya hari ini. Jadi hari ini adalah satu kesempatan yang baik. Karena kalau hari ini kita nggak ambil, itu harus next sudah berbeda lagi. Jadi ya the best time to invest is yesterday. The best time is yesterday. Jadi hari ini belum terlambat. Iya, belum terlambat, supaya next kalau teman kita ngomong, aduh tahu gitu seperti kamu ya udah ngambil duluan. Emang kadang penyesalan datang terakhir ya selalu. Iya, benar sekali. Jadi memang saat ini pasar itu milik siapa? Pasar milik orang yang mempunyai cash and cash flow dengan baik. King and Queen-nya itu benar-benar ada di tempatnya dengan baik. Saat ini pasar milik investor yang seperti itu. Dan banyak investor yang saat ini sudah mulai melihat bahwa ada keuntungan yang menarik dalam masa yang seperti ini. Pokoknya ini adalah golden moment lah, bisa dibilang gitu ya. Saat pandemi ini kan pasti semuanya akan mengkoreksi diri lah ya gitu ya. Karena mungkin nggak akan terjadi seperti ini lagi Meka. Kapan lagi gitu ya ada pandemi. Jadi kesempatannya nggak akan pernah datang dua kali mungkin. Iya, luar biasa. Dan demikian juga kalau kita lihat, justru tadi saya katakan tentang angka deposito di bank-bank nasional itu menurut data OJK itu meningkat dengan tajam. Dan memang pasar yang tidak terlalu mengalami gangguan itu menengah ke atas. Menengah ke atas? Iya, karena kalau yang ke menengah ke bawah saat ini cukup suffer dengan kondisi pengurangan karyawan, penurunan salary, apalagi mungkin yang mereka dibayar harian. Saya itu biasa nyalon dekat rumah, karena kadang suka males cuci rambut pagi, saya nyalon ke sana dan sekarang mereka nggak buka salon seperti biasanya. Jadi kalau ada orang reserve aja, jadi karyawannya tidak lagi digaji secara bulanan, tapi berdasarkan yang reserve dia dapat sekian persen. Jadi banyak penghasilan yang juga menurun. Sedangkan di kelas menengah ke atas itu rata-rata mereka bisa memaintain king and queen-nya tadi dengan baik, ya cash dengan cash flow-nya dengan baik. Dan mungkin di saat yang seperti ini produk primary juga menjadi satu pilihan yang bagus. Karena apa? Kalau kita membeli non primary, kita harus mengeluarkan cash-nya secara langsung, karena kan harus dibayar cash kan. Sedangkan untuk produk primary kita bisa melakukan bayar installment ke developer dengan lebih soft. Sehingga cash flow kita lebih baik tentunya pastinya, benar nggak? Benar. Karena kan seaman-amannya kita di kuartal 1, kuartal 2 mengalami tekanan, kita harus terus maintain supaya cash flow kita baik. Sehingga tadi kita katakan ini adalah waktu yang baik untuk membeli properti. Karena sudah mengalami penekanan, harga terkoreksi, waktunya bagus. Tapi kalau kita bisa membeli produk primary yang pembayarannya itu soft sehingga cash flow kita bisa terjaga, sepertinya itu lebih bijaksana. Apalagi kalau harganya harga perdana. Jadi emang peluangnya tadi sangat besar ya di kondisi seperti sekarang. Seperti yang dimentionkan tadi Ibu Christine gitu ya. Begitu banyak peluang yang terjadi di pandemi ini mungkin tidak terjadi 2 kali. Jadi Bapak Ibu semuanya mungkin harus berpikir-pikir juga apakah cash dan cash flow Anda baik. Karena kalau seandainya 2 faktor itu memang terpenuhi, alasannya untuk tidak berinvestasi properti itu sebenarnya nggak ada ya Bu ya. Karena ini adalah sebuah investasi yang bisa dibilang aman. Gitu ya. Karena kenapa aman? Kalau kita belanja saham ya ada resiko. Resikonya apa? Kalau company-nya nggak ada listing gimana? Betul. Kita mau jual ke siapa nggak bisa. Tapi saham juga bagus karena ada perusahaan-perusahaan yang kuat yang kita bisa ambil di dalamnya. Dan kalau kita beli saham kan nggak harus beli perusahaan seutuhnya kan. Kita bisa beli 1 lot, 2 lot, sekian lot gitu. Jadi saham juga bagus tapi mungkin kita nggak bisa semuanya dalam satu basket ya. Karena ada risiko juga. Sedangkan properti sangat bagus karena barangnya ada. Fisiknya ada, jelas-jelas ada.
cuman nggak liquid memang. Hari ini butuh duit, besok dijual laku nggak bisa gitu. Jadi memang harus instrumen itu harus beragam, tapi memang properti menjadi salah satu instrumen yang cukup kuat untuk jangka menengah sampai panjang. Karena masalah waktu aja. Masalah waktu. Dan properti sendiri tuh memberikan bangga ya Bu ya, kalau orang punya tuh kayak beda gitu. Kalau orang punya saham meskipun banyak nggak kelihatan. Tapi gitu kalau seandainya saya punya rumah 10 atau punya apartemen 10 gitu, bangga Bu. Iya. ada rasa kebanggaan tersendiri. Iya, dan sekarang confident level dari pasar itu mulai meningkat sih. Dari yang tak awal Q1 itu kayaknya aduh nggak mikirin properti, hand sanitizer. Saya lihat ya, semuanya ngomongin corona. Di grup dimanapun broadcastnya tentang corona, sekarang kayaknya udah enggak gitu ya. Dan confident level untuk berinvestasi di properti mulai meningkat. Wah, tadi peluang-peluangnya sangat luar biasa ya. Tadi kita sudah lihat overview seperti apa sih sebenarnya kondisi properti di Indonesia sekarang nih dari Bu Christine. Terus juga tadi kita juga lihat ternyata ada tren perubahan yang sebenarnya ada yang membaik juga ya Bu ya. Membaik juga, semakin lebih confident market. Dengan berjalannya waktu mungkin semua orang memang harus tetap menjaga protokol kesehatan, tapi kan juga harus bagaimana untuk dirinya bisa survive juga ya Bu ya. Kalau seandainya mau pasrah aja juga bisa ya. Ya mau gimana ya Bu ya, susah gitu kan. Kita harus survive juga. Apakah nanti kita harus berpikir jangka panjang 20 tahun ke depan seperti apa dan lain sebagainya. Tadi kita udah dapat insight-nya lah ya dari Ibu Christine. Nah, let's talk about LV nih. Karena dari tadi tuh kita udah ngebahas, tadi katanya ada yang peluncuran dengan 50 media nasional dan lain sebagainya. Banyak banget nih Bu, tiba-tiba komen-komen yang ada di bawah tuh nanya, LV ceritain dong Bu LV. Nah, LV ini seperti apa sih Bu? Iya, LV sendiri, LV ini adalah sebuah project apartemen ya, jadi hunian integrated, jadi hunian vertikal yang kita buat integrated itu di satu kawasan Central of Downtown-nya Alam Sutera, dan dia itu kita ingin menciptakan sebuah kehidupan yang seimbang di LV. Jadi agak berbeda dengan proyek-proyek yang lain dan sebelumnya yang kita berpikir hanya dari sisi komersial. Kita mau nyediain hunian, ya udah kita bikin aja nih, mau vertikal atau mau horizontal gitu kan pilihannya ya. Tapi kalau LV ini berangkat dari hati yang paling dalam ya dari para board untuk berpikir bahwa saat ini nih banyak penurunan kualitas kehidupan. Ya baik dari sisi kesehatan, orang tinggal di satu tempat yang kurang sehat, tapi mungkin dia di metropolitan. Baik juga dari sisi pendidikan, jadi keluarga nyaman mungkin buat orang tuanya bekerja dekat, tapi buat sebuah keluarga mereka terlalu hiruk pikuk sehingga mereka nggak bisa ngerasain sebuah kenikmatan bersama dengan keluarga. Jadi orang tuanya udah pulang malam, anaknya nunggu kalau tinggal di apartemen ya udah nunggu mereka pulang, habis itu ya udah di kamar masing-masing gitu. Fasilitasnya nggak terlalu banyak. Jadi LV ini menciptakan sebuah kehidupan yang seimbang. Jadi kita buat memang di tanah yang cukup besar. Kita buat di tanah 4 hektar. Itu untuk huniannya sendiri beserta dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Dan kita ada 4 hektar lagi. Jadi total 8 hektar karena yang 4 hektar itu adalah forest park. Oke, 4 hektarnya buat yang LV-nya, 4 hektarnya buat forest park. Iya. Jadi benar-benar just for green area. Ya, jadi open air, green area. Jadi untuk sebuah forest, tapi forestnya jangan dibayangin kayak jungle gitu. Bukan ya, bukan kayak Amazon. Jadi kita ini adalah hutan kota ya. Jadi yang mungkin nggak yang sangat landscape seperti kayak kita di sebuah taman yang di rumah gitu ya. Tapi dia akan paparan hijau alami yang sangat sehat untuk kita bisa merasakan ruang terbuka yang sehat. Dan di situ nanti fasilitas-fasilitas di LV itu membuat rasanya seperti tinggal di rumah. Gitu, modern tapi rasanya seperti tinggal di rumah. Itu inspirasinya dari mana sih Bu? Inspirasinya adalah dari Central Park di New York. Makanya kita menggunakan arsitek kita yaitu Broadway Mallet dari UK. Yang terinspirasi dari Central Park di New York. Memang sih mungkin nggak segede Central Park di New York ya, yang kayaknya nggak bisa nggak bisa dibandingkan lah ya. Tapi inspirasinya dari situ dan kita menciptakan, at least kita di CBD-nya Alam Sutera itu kita feel seperti kita tinggal persis di sebelahnya Central Park. Wah luar biasa ya, bayangin aja kalau di sebelah rumah kita persis itu ada
Forest Park seluas 4 Iya. hektar itu pasti udaranya bagus banget. Lokasinya itu, lokasi kita tuh bener-bener di center of downtown. Mhm. Jadi kemana-mana itu nggak ada lebih dari 5 menit Meka. Oh, Pergi ke IKEA kita jalan cuma 2 menit. jalan aja 2 menit? Iya. Kemudian ke mall semuanya. Bahkan kalau di LV mungkin kita nggak usah keluarin mobil juga bisa sih. Karena kita kan cycling friendly kan kawasannya kan. Jadi mau naik sepeda bisa. Anak sekolah kita nggak keluarin mobil juga ada jemputan sekolah. 5 menit pergi ke sekolah, pulang dari sekolah cukup 5 menit. Ke pintu tol orang tuanya mungkin bekerja di sentral Jakarta ya. Itu juga cukup 2 menit aja udah sampai ke pintu tol. Oh, oke. Wow, dekat sekali ya. Berarti semua akses dan konektivitasnya luar biasa Iya, ya Bu. luar biasa banget. Ini sebenarnya target marketnya LV siapa sih Bu? Kita target marketnya adalah pasar premium ya. Jadi pasarnya kita adalah untuk mid to up level. Mid to up Iya. level ya. Kenapa? Karena kita juga create untuk all the details itu untuk premium level. Satu lantai kita cuma ada 10 unit. 10 unit Iya. aja? Wow. Satu lantai cuma 10 dan nggak tanggung-tanggung liftnya kita juga 5. 5? Iya. Jadi kayaknya kalau ngantri pagi nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Iya, benar-benar. Karena liftnya 5, 4 untuk passenger, satunya untuk lift barang. Parkirnya pun rasionya juga 1:1 dengan ekstra cadangan 20%. Jadi 1:1,2. Gitu. Iya, Wah, dan kita luar pakai biasa. semuanya pakai basement juga 3 lantai. Basement 3 lantai. Iya. Berarti bener-bener middle up banget ya? Iya, Bu? itu secara seluruh kawasan. Belum lagi di dalamnya. Di dalamnya. Di dalamnya itu kita ceilingnya itu sampai 3,1 meter. Wah, gede banget Iya, ya Bu. Itu tinggi. udah Jadi kayak cukup tinggi. rumah. Jadi rasanya leluasa banget. Dan Dan kita itu dari living room ke kamar, semuanya itu kita full glass. Jadi natural light itu masuk dengan bagus. Kemudian kita semuanya bisa dibuka. Sehingga sirkulasinya bagus. Apalagi sebelahnya ada Forest Park tadi ya Bu ya. Udaranya udah seger banget kalau pagi itu. Bener banget. Wow. Kita juga pakai lantainya 1x1. Pokoknya aduh premium deh. Memang kita mau, memang begini ya kata Insinyur Ciputra bahwa kalau bangunan itu bisa di-upgrade. Tapi kalau lingkungan nggak bisa diganti. Komunitas itu tidak bisa diganti. Jadi kita memang benar-benar ada di satu komunitas yang pas memang pasarnya adalah premium market. Gitu. Jadi itu tadi target marketnya LV ya Bapak Ibu semuanya. Iya. Mungkin ini saya mau remind lagi Bapak Ibu yang baru tune in nih Bu. Jadi kita hari ini akan ngebahas the best time is yesterday nih. Apakah saat ini adalah saat yang tepat berinvestasi properti. Dan kita sedang membahas tentang solusinya nih. Saat yang tepat ya harus berinvestasi properti. Ada solusi baru dari Bu Christine yaitu ada LV Penthouses and Residences gitu. Berarti ini udah berapa lama sih Bu LV dipasarin? LV kita pasarkan dari 29 Agustus baru sih. Baru ya? Iya. Itu yang kemarin sempat heboh di Instagram Iya, Live. bener banget. Oh berarti udah ini ya udah berjalan kurang lebih 1 bulan ya Bu ya? Kurang lebih ya? iya. 2 bulan ya, hampir ya 1,5 bulan lah ya. 1,5 bulan ya Bu ya. Ini unitnya apa aja sih Bu yang ditawarkan? Unitnya kita ada 2 bedroom sampai 4 bedroom. 2 bedroom. Iya, jadi 4 yang 2 bedroom. kamar itu luasnya 87,8 sampai dengan 109. Kalau yang 3 kamar kita luasnya mulai dari 138 sampai dengan 156, yang 4 kamar 200-an, 240-an. Luas banget. Saya tuh Bu kadang-kadang tuh sempat, saya punya teman gitu ya tinggal di apartemen. Dia tinggal di apartemen 2 kamar tapi tuh sempit banget gitu. Makanya saya tuh kadang kalau mau bertamu kayak mikir-mikir gitu. Tapi kayaknya kalau dengan luasan gitu tuh luas banget sih Bu. Iya, makanya kita namanya Penthouses and Residences. Oh, itu kenapa sih Bu namanya Penthouses and Residences? Karena penthouse itu kalau orang ke penthouse, waduh, luas banget gitu ya. Tata kelola ruangnya memang berbeda dengan unit biasa. Makanya unit kita ini kita juga buat berkonsep penthouse. Jadi nggak usah harus di atas, bisa merasakan penthouse di setiap unitnya. Di setiap unit, meskipun itu bedroom itu udah seluasnya kayak penthouse. Iya benar, karena kita 2 kamar ya, contoh luas 109. Itu kamar mandinya 2 kamar, ada study roomnya juga. Oh. Plus kamarnya itu setiap kamar, even itu nggak master, itu bisa dikasih double bed.
Jadi memang kita menciptakan LV ini untuk supaya pasar premium itu ya memang di kelasnya. Iya betul. Padahal kalau biasanya kalau kamar yang bukan master kan cuma bisa single bed. Iya, kan? Ini bisa double bed, bisa dikasih wardrobe, bisa dikasih meja. Wah itu. Jadi memang keleluasaan itu menjadi salah satu ciri premium yang mau kita tonjolkan mereka. Wah luar biasa banget sih. Jadi dengan unit-unit yang tadi nih Bapak Ibu semuanya mungkin kayaknya yang masih bimbang harus langsung cek langsung lv.id buat ngecek nih ya. Unit-unitnya tadi apa aja. Sebenarnya saya ngebahas ini deh Bu, keunikan deh. Keunikannya. Iya, LV ini uniknya ada di mana sih? Yang pertama uniknya yaitu ada Forest Park tadi. Jadi kalau kita lihat tengah kota sekarang udah nggak ada lagi, susah cari yang seperti itu. Yang kedua facility-nya kita unik karena facility kita lebih dari 40. Facility ya, jadi mulai dari yang mau rilis stres kayak tempat yoga banyak ada di atas, ada di Sky Yoga Deck, ada di Sky di lantai 16 kita punya tempat untuk yoga, kita punya ada di ground floor, kita punya untuk lapangan basket, lapangan tenis dan segudang fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga, kemudian fasilitas anak ada nggak Bu? Waduh banyak banget, kita ada mini formula, mini go-kart kayak mini formula. Oh gitu? Iya. Berarti nggak perlu keluar lagi dong kalau anak-anak. Water splash banyak banget, bahkan kolam renang pun kita nggak cukup satu. Kita punya yang Olympic size, yang lebarnya itu panjangnya 52 meter. Kita punya recreational pool. Kita juga punya infinity pool yang letaknya di atas. Jadi memang facility-nya memang kita banyak banget. Keunggulan yang ketiga, kita punya pet friendly tower. Ada pet friendly. Iya. Ini perlu di highlight nih. Kita lihat gambarnya itu ada keluarga ganteng dan cantik di situ. Ada Joe Taslim beserta keluarganya. Luar biasa. Ini perlu di highlight nih buat Bapak Ibu semuanya nih. Mungkin ini sebagai salah satu yang mencari-cari kapan punya apartemen yang bisa bawa hewan peliharaan. Benar sekali. Jadi ini ada berapa unit Bu yang bisa satu pet tower. Satu tower. Iya, jadi satu tower itu memang memperbolehkan untuk petnya dibawa ya, dan tinggal di sana, dan kita juga punya pet yard. Luasnya lebih dari 600 meter. Itu untuk mengakomodir komunitas daripada pet tersebut. Iya, akhirnya ya Bu. Mereka jadi nggak cuma boleh bawa pet, tapi petnya punya tempat untuk main-main. Benar banget. Karena saya punya teman Bu, dia punya hewan peliharaan 2 anjingnya dia. Iya. Dia tuh selalu kalau mau bawa anjingnya main gitu ya, mesti bawa mobil dulu. Iya. Mesti keluar sama dulu. Seperti saya. Sama kayak Bu ya, mesti keluar dulu, mesti effort dulu. Tapi kalau ini tinggal buka pintu udah langsung ketemu pet. Iya, benar sekali. Wah, luar biasa dan luas lagi ya Bu. Luas banget. Tuh buat Bapak Ibu semuanya ya, ternyata ada pet friendly tower dengan pet yard yang sangat luas. Jadi ini menjadi solusi juga buat Bapak Ibu yang mencari hunian yang memang yang pet friendly lah gitu ya. Benar. Karena ada beberapa sih di Jakarta, di Jabodetabek itu yang pet friendly, tapi mereka nggak punya pet yard. Nah itu Bu, masalahnya di situ. Kadang ya itu stres kan Bu kalau nggak punya, mesti bawa lagi keluar. Tadi ya seperti kata Bu Christine, bawa mobil keluar, temu teman-temannya yang lain, agak jauh gitu, effort gitu kadang-kadang. Nah kalau ini kan bisa setiap hari ya Bu turun ke bawah. Nah ini membahas tentang keunikan-keunikan LV nih Bu. Nanti kita membahas tentang peluang investasi properti yang tepat untuk para investor ini seperti apa? Ya, peluang yang tepat tadi ya mungkin bagi yang baru bergabung ya tadi dikatakan bahwa saat ini kondisi mengalami penekanan ya, kondisi ekonomi terutama di kuartal 1 2020, kuartal 2 mulai meningkat, kuartal 3 market mulai confidence, dan kita lihat di kuartal 4 ini banyak yang launching dan semuanya habis gitu ya, termasuk LV juga dikeluarkan di kuartal 3 2020. Kalau kita melihat bahwa ini adalah satu peluang yang besar ya, karena the best time to invest is yesterday. Kalau yesterday kita nggak bisa beli, harus today ya. Dan kalau kita lihat sendiri di layar bahwa LV ini terletak di Alam Sutra ya, di mana Alam Sutra ini ada di koridor barat. Dan ternyata pertumbuhan properti 10 tahun terakhir di koridor barat itu mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding dengan koridor timur. Ya, jadi kita mencapai di angka 27%, 27,9 kalau nggak salah ya, itu yang lebih besar ya. Jadi hal ini menjadi sangat menarik. Ya, jadi kalau kita berinvestasi di koridor barat ini peluangnya sangat bagus karena 10 tahun terakhir ini peningkatan di koridor barat sangat menarik. Faktor-faktornya banyak ya Bu ya? Banyak sekali. Karena apa? Karena di koridor barat ini orang hunian ini padat ya, cukup padat ya, sehingga orang melakukan jual beli dan sebagainya. Kemudian inovasinya juga, terutama
ya kalau kita bilang Jakarta, koridor barat bukan Jakarta Barat ya, tapi di koridor barat. Kalau di Jakartanya sendiri udah tight banget rasanya, orang tuh udah nggak bisa bernafas ya. Tapi di koridor barat di sisi Tangerang atau di sisi Banten itu sekarang sedang diincar orang karena apa? Lahannya besar, tapi orang yang mulai sesak di Jakarta ini mulai berpindah ke pinggir, yaitu kalau biasanya barat maunya pindah barat, ya kan? Nah itu mulai berpindah dan pengembangan di daerah Banten, di daerah barat ini luar biasa. Makanya kalau kita lihat angkanya tadi, kuartal 2 penjualan properti di Banten itu meningkat 184%. Jadi nggak main-main. 184%. Ya, jadi nggak main-main karena inovasi-inovasi developer di daerah koridor barat ini cukup luar biasa. Salah satunya LV. Wow. Dan buat investor, don't worry kalau beli LV karena kita ada bebas alih hak 1 kali. 1 kali bebas alih. Iya. Wah luar biasa Bu. Ini kenapa sih Bu sekarang harus belinya LV ini? Kenapa harus sekarang? Harus sekarang ya. Kenapa harus membeli sekarang? Karena saat Alam Sutera itu kita sekarang mencapai di golden moment yang ketiga. Ya, jadi ada 3 golden momentnya Alam Sutera. Yang pertama karena Alam Sutera ini adalah township yang paling dekat dengan Jakarta. Kenapa bisa paling dekat? Ya nggak tahu, emang dari sananya gitu. Dan boleh dikatakan bahwa waktu itu Karawaci terlebih dahulu ya yang dikembangkan, kemudian Alam Sutera, dan mungkin Alam Sutera lebih agresif di dalam perkembangannya sehingga kita bisa buktikan bahwa di 27 tahun terakhir ini udah meningkat dengan sangat tajam, ya, meningkat dengan baik, kemudian pertumbuhannya, fasilitas dan sebagainya itu sangat bagus ya. Jadi yang pertama karena Alam Sutera itu merupakan township yang terdekat. Sudah pasti ketika Jakarta ini mulai sesak, mulai nggak bisa bernafas, dia harus mencari dong. Mencari tempat lain, mencari yang lebih pinggir, yang dicari pasti yang paling dekat. Dan Alam Sutera merupakan yang paling dekat. Yang kedua adalah karena kelas menengah atas, kelas menengah dan kelas atasnya mulai masuk. Jadi kalau kita mungkin township di awal belum ada apa-apa, ini baru aja ada diluncurkan tetangga kita juga di sebuah daerah di luar Jakarta, dia masih belum ada apa-apa. Untuk menuju seperti hari ini butuh cukup lama untuk menjadi dewasa. Itu butuh puluhan tahun dan Alam Sutera butuh 27 tahun. Sampai CBD-nya ini sekarang kita kembangkan. Dan sekarang kita ada di era di mana kita nggak usah ngalami selama 27 tahun. Jadi kita sudah mengalami di mana produk ini, lokasi ini, Alam Sutera ini sudah menjadi sesuatu yang matang. Lokasi yang bagus gitu. Makanya CBD-nya baru dikembangkan. Jadi kalau kita lihat di mana-mana CBD itu selalu yang terakhir. Supaya lingkungan itu jadi dan kelas premium ini baru dikeluarkan. Dan itu merupakan golden moment-nya buat Alam Sutera. Karena sekarang ini ketika sebuah township itu mulai berkembang ya, dan CBD-nya mulai dikembangkan, itu menjadi sebuah kawasan yang sangat matang. Ya, jadi satu kesempatan yang bagus. Yang ketiga adalah infrastruktur jalan pastinya. Kalau kita ingat dulu Alam Sutera nggak ada tol, ya kan? Nggak ada tol yang seperti hari ini, dan ketika tolnya jadi, wah harganya meningkat tajam, Mega. Wow. Ya, dan saat ini kita ada upcoming juga. Jadi nanti akan ada upcoming dari Alam Sutera menuju ke Merak. Dan juga dari Merak menuju ke Alam Sutera. Dan satu lagi juga akan ada dari Alam Sutera bisa direct langsung ke airport. Oh ya? Sehingga bisa menjadi airport hub. Wow. Iya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Semoga nanti ketika LV udah jadi, persis juga tol itu udah jadi juga. Kenapa ini menjadi sesuatu yang luar biasa, Meka? Karena saat ini semua orang dari airport harus ke CBD yang udah begitu sesak, yang udah begitu penuh, yang begitu padat, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan kalau tol ini jadi cukup kira-kira 15 menit udah cukup sampai ke Alam Sutera. Wow. Sehingga nanti kalau kita lihat banyak pengusaha datang dari kota-kota di Indonesia, nggak lagi menuju ke daerah Sudirman, tapi ketemunya di Alam Sutera. Ini berarti peluangnya bakal meroket. Iya, bakal meroket. Kalau sekarang harganya antara 15 sampai 20 juta, nanti diperkirakan 2030 mungkin bisa di 30 juta per meter.
Ini kesempatan yang nggak boleh. Ini investor harus dengar Bu ini Bu. Iya, karena kita harus ingat tuh ya, di daerah Peak, di daerah Bintaro, tolnya belum dibuka nih harga segini. Begitu tolnya dibuka dia melonjak dengan tinggi. Tapi kalau pada saat itu kita masuk ya udah lumayan terlambat. The best time to invest is yesterday. Wah, itu tadi ya Bu ya. Wah, tadi seru banget kita membahas tentang 3 golden momennya sih. Iya, tadi kan mereka juga tanyain, kenapa harus beli LV sekarang? Kenapa tuh Bu? Iya, kenapa harus beli LV sekarang? Karena LV ini punya early bird special offer. Oke, wah ini yang lagi ditunggu-tunggu nih. Bapak Ibu nih pasti di rumah, ini apa sih promonya gitu? Early birdnya apa? Early gitu. birdnya adalah special price. Jadi kita memang benar-benar harga yang super perdana. Kenapa super perdana? Kalau perdana itu kan harga baru diluncurkan ya. Kalau super perdana harga diluncurkan pada saat pandemi seperti ini. Udah perdana lagi pandemi gitu ya. Jadi harganya memang super perdana. Jadi harganya spesial banget dan kita bisa diinstal sampai dengan 60 kali. Dan yang paling menarik adalah service charge-nya kita cuma 12.500 per meter. 12.500 per meter persegi. Iya. Wow. Dan kita juga mau melengkapi kelas premium daripada pasar. Kalau tadi dikatakan semuanya sudah serba premium, kita ingin melengkapi. Kita memberikan AC, free AC di setiap ruangan. Kita juga memberikan kitchen set by Toto juga. Terus juga untuk lantai bisa custom. Jadi ini mungkin nggak pernah terjadi di tempat lain. Kita memberikan lantainya custom, bisa pilih color moodnya. Kitchennya juga warnanya bisa custom. Kemudian kita juga memberikan free smart lock door juga. Wow, udah banyak banget fasilitas yang diberikan ya sama LV Bu. Luar biasa, ada AC, ada tadi kitchen appliances gitu ya. Kitchen set plus kitchen appliances. Kitchen set plus kitchen appliances. Wow, terus ada apa lagi Bu tadi? Ada smart lock door. Smart lock door. Terus kemudian lantai dan kitchennya juga bisa custom. Bisa di custom tuh, Bapak Ibu semuanya bisa di custom. Kapan lagi? Saya tuh kalau dulu tuh mikirnya kalau beli apartemen dia terima jadi ya Bu ya, warnanya hitam ya udah hitam, kalau enggak biru ya biru gitu. Kalau ini udah bisa bisa dikasih sesuai selera. Kalau anak muda mungkin nggak suka ya warnanya putih semua. Kalau orang tua suruh warna abu mungkin nggak suka, lebih suka yang klasik, creamy mungkin. Jadi semuanya bisa pilih sendiri. Wow, luar biasa itu tadi. Ada lagi nggak Bu promo-promonya Bu? Promonya yang paling menarik adalah karena sekarang ini, hari ini kita adalah masa untuk priority pass. Jadi sudah menjelang hari terakhir. Udah menjelang hari terakhir Bu. Karena tanggal 24 besok hari Sabtu itu adalah unit priority selection. Iya, jadi kita akan pemilihan unit sehingga kalau yang berminat itu masih bisa membeli priority pass. Di mana priority passnya itu ada 2. Yang satu itu full refund. Jadi 100% kita bisa refund kalau Bapak Ibu mungkin nggak cocok. Berpikir lagi mungkin kurang tepat, ada pilihan yang lain kita bisa di refund 100%. Wow. Kalau yang satu lagi adalah VVIP. Karena buat mungkin yang udah pasti menetapkan pilihan hatinya di sini nggak bisa di refund. 15 juta aja, tapi itu bisa menjadi cashback. Bisa dijadiin cashback Bu? Iya. Lumayan dapat potongan ya Bu ya. Jadi ini benar-benar kesempatan terakhir untuk early bird offer-nya. Jadi kesempatan terakhir early bird offer yang dimana Sabtu besok tanggal berapa? Tanggal 24. 24 Oktober akan ada unit priority pass selection. Wow, jadi buat Bapak Ibu semua yang sedang tune in, yang masih bimbang nih ya, ada promo spesial, ada cashback 15 juta nih ya, bisa dibilang gitu lah ya Bu. Bener banget. Makanya ini waktunya nggak hanya sampai Jumat nih berarti. Iya. Dari hari ini sampai Jumat besok. Iya, gitu. Karena hari Sabtu kita udah pemilihan unit sehingga mungkin bisa hubungin kita aja di lv.id. Wah itu ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi diingetin bagi yang tidak mau ketinggalan nih ya, kan selalu dibilang the best time is yesterday gitu kan. Makanya ini sekarang waktunya untuk beli gitu kan, waktunya untuk yang invest tuh sekarang sebenarnya. Dibanding nanti di kemudian hari akan merasa ada menyesal ya. Iya, udah terlanjur. Terlanjur ya, selalu begitu ya. Kalau tahu gitu, kan selalu gitu ya Bu ya. Benar banget. Wah, oke. Tadi semua udah kita diskusikan nih dengan Bu Christine ya. Ini sekarang banyak yang nanya nih Bu. Ada pertanyaan lagi, masih nanya tentang Bu,
Ini sebentar saya baca dulu. Ada promo nggak LV tadi udah dijawab deh kayaknya sama Ibu ya tadi ya. Jadi Bapak Ibu semuanya promo-promonya tadi mungkin bisa dicek juga di website juga ya, di lv.id juga. Jadi intinya kita akan ada pemilihan unit Priority Pass Selection tanggal 24 Oktober hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu semua masih berkesempatan untuk membeli Priority Pass VVIP kita supaya bisa mendapatkan cashback senilai 15 juta rupiah gitu ya. Dan untuk promo-promo lainnya, maintenance juga tadi udah disampaikan, udah murah banget ya Bu, 12.500 dengan harga perdana yang super perdana tadi gitu. Dengan 12.500 bisa menikmati fasilitas kelas dunia yang lebih dari 40. Lebih dari 40. Wah, luar biasa. Padahal kalau kita ke gym bayar sendiri, kita harus ke lapangan tenis harus sewa. Kita mau kerja coworking kita harus bayar lebih lagi, sampai di LV semuanya ada. Oke. Nih Bu, ada pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ini kalau seandainya mau kontak kemana LV-nya Bu? Iya, kita bisa kontak di lv.id, di situ akan ada auto chat. Jadi bisa chat langsung atau WhatsApp di 0889 7000 9000 atau telepon di 021 3110 3838. 3838. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah dijawab nih ya beberapa pertanyaan, tapi sayang banget karena kan waktu kita ini terbatas ya Bu ya. Kita pengen banget kupas tuntas banget, tapi karena memang ada batasan waktu. Jadi Bapak Ibu semuanya nih yang mungkin agak sedikit terlambat tapi nggak apa-apa, nanti kita masih bisa memberikan detailnya kembali, bisa menghubungi kami di lv.id atau juga seperti kata Bu Christine bisa WhatsApp di 0889 7000 9000. Seperti itu ya Bu ya. Bu, terima kasih ya Bu ya sudah bisa bergabung di We Talk Real Estate pada sore hari ini. Tadi seperti yang sudah kita diskusikan, the best time is yesterday. Apakah saat ini adalah saat yang tepat nih untuk berinvestasi properti? Ya, jawabannya iya, hari ini harus dilakukan karena kalau enggak nanti Anda akan juga menyesal gitu loh. Dan Alam Sutra menghadirkan LV sebagai salah satu solusi investasi properti yang terbaik saat ini. Dengan begitu banyak fasilitas, begitu banyak fitur yang sangat luar biasa, menjadi pilihan yang sangat tepat untuk menjadi hunian masa depan Bapak Ibu semua yang sudah tune in hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Christine. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di LV Penthouses and Residences di We Talk Real Estate kali ini. Kami mengundang juga Bapak Ibu untuk datang langsung ke show unit kita yang ada di seberang Mall at Alam Sutra ya Bu ya. Benar sekali. Kita buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam dan dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi jangan khawatir untuk datang. Ataupun juga seperti kata Bu Christine, secara virtual pun boleh melalui lv.id. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin agak jauh atau mungkin juga merasa pandemi gini memilih untuk dari rumah saja, kita juga bisa melayaninya secara virtual di lv.id. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah tune in. Sekali lagi stay safe, stay healthy. Sampai bertemu kembali di We Talk Real Estate selanjutnya. Bye. Bye.